Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun saya sebagai moderator, Filza Nuratifa, dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anggun Susulawati, yang kedua ada Amalia Ramadhani, yang ketiga ada Iska Fitriani, yang keempat ada Rizky Amalia, yang kelima ada Muhammad Al-Ghifari. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Anggun Susilawati. Kepada Anggun, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Anggun Susilawati. Materi pertama. Jadi, pengertian siklus air. Siklus air adalah siklus yang tidak berkesudahan yang membawa air dari atmosfer ke bumi dan kemudian kembali ke atmosfer. Siklus ini berlangsung selamanya dan terjadi melalui berbagai proses. Next. Komponen siklus air global terdiri dari 3 komponen utama, lautan, atmosfer, dan daratan. Meskipun jumlah air di atmosfer dan sungai relatif kecil, alirannya memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan. Fluks meridional atmosfer dan lautan sangat penting, dengan sekitar 10% dari fluks tersebut berasal dari limpasan sungai. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia Ramadhani. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyimpanan air. Bagian besar air bumi 96,5% disimpan di lautan, sementara sebagian kecil terdapat di gletser, air tanah, atmosfer, dan sungai. Meskipun kecil, air yang tersimpan di atmosfer dan sungai sangat penting untuk siklus hidrologi global. Lanjut, next slide. Masih lanjut ya. Evaporasi air dari lautan. Tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi air dari lautan, sungai, dan danau menguap energi matahari. Uapan juga terjadi pada permukaan tanah dan tumbuhan. Yang kedua, transpirasi. Tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar dan melepaskan uap air melalui stomata pada daun. Yang ketiga, kondensasi. Uap air yang berkumpul atmosfer membentuk gumpalan air atau awan. Yang keempat, presipitasi. Awan yang mencair turun ke bumi, hujan es atau salju. Yang kelima, infiltrasi. Sebagian air hujan meresap ke dalam pori-pori tanah dan terakumulasi menjadi air tanah. Lanjut, dibacakan oleh Iska Fitriani. Kepada Iska, dipersilahkan. Selanjutnya, perubahan arus air jadi karena cuaca secara signifikan mempengaruhi variasi volume siklus jam ke jam dan hari ke hari. Contohnya terdapat pada Tamaki Drive di Auckland, siklus berubah secara musim dan temporal. Kondisi cuaca yang dipilih secara signifikan memengaruhi variasi volume siklus baik dari jam ke jam maupun hari ke hari. Suhu dan durasi sinar matahari menguntungkan, sedangkan curah hujan dan kecepatan hembusan angin menguntungkan. Pengertian evaporasi adalah proses perubahan fase dan cair menjadi gas yang terjadi pada permukaan cairan. Proses ini terjadi molekul di dalam permukaan cairan mendapatkan cukup energi untuk melawan gaya tarik antar partikel dan melompat ke udara sebagai uap. Evaporasi proses fisik yang harus memenuhi 2 persyaratan dasar. Harus ada pasokan energi, menyediakan panas penguapan, dan harus ada mekanisme transportasi untuk memindahkan uap. Dengan menggabungkan konsep-konsep ini, maka dimungkinkan untuk mendapatkan ekspresi untuk tingkat penguapan yang hanya bergantungan pada elemen cuaca yang dapat diukur. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat evaporasi yaitu pertama itu durasi penyinaran matahari,
yang kedua suhu udara, yang ketiga kelembapan udara, yang terakhir itu kecepatan angin. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Amalia. Contoh evaporasi adalah yang pertama itu pendinginan tubuh melalui keringat, yang kedua dikeringkan, dan yang ketiga penguapan air laut. Adapun manfaat evaporasi, yang pertama membantu menjaga keseimbangan aliran air di bumi, yang kedua mempengaruhi distribusi, ketiga kelembapan di udara, keempat itu memengaruhi pola cuaca, curah hujan dan suhu lokal serta global. Yang kelima membantu proses pengawetan makanan, dan nomor 6 membantu proses pengeringan garam laut. Yang ketujuh membantu proses pendinginan di lemari pendingin atau kulkas, dan 8 menciptakan rasa dingin di kulit pada parfum. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Al-Ghifari. Baik, pengertian sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengangkutan partikel tanah oleh air dan pengendapannya di badan air yang menyebabkan waduk terisi yang disebabkan oleh erosi tanah, praktik pengolahan tanah, penggembalaan berlebihan, penambangan, dan penebangan. Kemudian dampak dari sedimentasi, yaitu yang pertama mengurangi kapasitas penyimpanan waduk, yang kedua mempengaruhi produksi tenaga air, yang ketiga menimbulkan masalah keamanan bagi bendungan, yang keempat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, yang kelima merusak peralatan mekanis. Baik, selanjutnya strategi mitigasi sedimentasi waduk. Yang pertama, pemilihan lokasi bangunan. Yang kedua, konstruksi bertahap. Yang ketiga, penyaringan vegetasi. Yang keempat, pengendalian erosi. Yang kelima, pengurangan aliran sedimen. Yang keenam, penghijauan. Dan yang ketujuh, pengerukan lumpur. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama siklus air. Siklus air merupakan proses yang sangat penting untuk mendukung kehidupan yang ada di bumi, mempengaruhi iklim dan menjaga ekosistem. Apabila siklus air menjadi tidak teratur, tentu bisa menyebabkan banjir atau kekeringan yang tentunya berdampak bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan siklus air yang baik sangat penting untuk keberlanjutan sumber daya air dan stabilitas lingkungan. Yang kedua, evaporasi. Evaporasi memiliki peranan penting dalam siklus air dengan membantu mengisi awan dan mempengaruhi iklim dan cuaca, serta mempengaruhi suhu dan kelembapan lingkungan. Yang ketiga, sedimentasi merupakan proses pengendapan partikel tanah dan bahan organik lainnya yang terbawa oleh air ke suatu lokasi. Proses mempengaruhi fungsi waduk dikarenakan pendangkalan yang terjadi sehingga mengurangi kapasitas volume air serta mempengaruhi ekosistem dan juga kualitas air. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.